Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam momen merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Adapun fokus ataupun tema perenungan kita hari ini adalah tentang jangan fokus pada masa lalu, yang kita ambil dari Hakim-Hakim 11 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua Hakim-Hakim 11 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa pada umumnya orang sering sekali mengenang masa lalu, ya, terutama yang sudah cukup berumur, ya. Kalau sudah mulai kepala 4, kepala 5, kepala 6 begitu, ya, sering sekali teringat kepada masa lalu, berfokus kepada masa lalu. Nah, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita jangan berfokus kepada masa lalu, melainkan harus berfokus ke depan. Sering sekali berfokus harusnya diarahkan untuk menzoom ataupun melihat hal-hal yang ada di depan kita, bukan untuk menengok ataupun menoleh ke belakang. Dan Yesus berkata demikian, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 62. Nah, melalui kisah Yefta dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 ini, marilah kita belajar untuk berfokus seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ini semacam alat fokus gitu, ya, baik untuk memotret, meneropong bintang dan sebagainya. Dan fokus mestinya kita arahkan ke depan, bukan berfokus kepada masa lalu. Kita melihat di ayat pertama hingga ayat yang ketiga, Yefta sempat terfokus kepada masa lalu. Sempat berfokus kepada masa lalu karena apa? Karena dia tersingkir. Dia tersingkir karena penolakan oleh saudara-saudara tirinya. Mereka mempunyai satu ayah tetapi berlainan ibu. Nah, Yefta ditolak oleh saudara-saudaranya. Nah, tiap diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah ini sesungguhnya mempunyai kebutuhan untuk saling menerima, untuk diterima. Jadi kalau ada orang menerima kita, kita merasa senang. Tetapi kalau ada orang menolak kita, kita akan merasa terluka. Nah, manusia memiliki kecenderungan untuk rentan terhadap penolakan. Menghadapi penolakan itu tidak mudah. Nah, ketika Yefta menghadapi penolakan, dia diusir oleh saudara-saudara tirinya. Yefta akhirnya memilih menyingkir dan bergabung dengan para petualang ataupun para perampok jalanan begitu, ya,
para preman di tanah Tob. Nah, Yefta ikut merampok orang lain. Yefta merasa dirinya diterima oleh kalangan petualang dan menikmati hasil rampokan tersebut. Dia menjadi preman. Nah, hidup Yefta terpuruk ke dalam sisi yang sangat kelam ketika dia berfokus kepada penolakan dan rasa sakit hatinya. Ini adalah gambaran bagaimana dia menjadi seorang jagoan preman begitu ya. Dan saat ini pun ketika di masyarakat napi banyak yang dilepaskan, kita melihat banyak juga terjadi kembali lagi gejolak sosial di dalam masyarakat. Ada banyak perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Nah, Yefta pastilah di masa itu sangat meresahkan masyarakat karena dia mempunyai kelompok petualang. Jadi kira-kira seperti itulah. Siapapun tidak suka kepada kehidupan yang kelam seperti ini. Nah, lalu ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh memberitahukan kepada kita, ketika seseorang sedang terpuruk dan kemudian mempunyai keinginan untuk kembali kepada sang terang, ingin berfokus kepada masa depan yang lebih baik, Tuhan akan menjawab karena promosi datang dari Tuhan. Ayat 4-7 dikatakan, ketika berperang melawan Bani Amon, tua-tua Gilead datang menjemput Yefta untuk menjadi pemimpin dan panglima perang mereka. Yefta tidak berfokus kepada masa lalu yang pahit ketika dia diusir dan ditolak oleh kaum keluarganya sendiri. Keterampilannya selama berkumpul dengan para petualang kini dapat dipakai untuk menumpas Bani Amon dan menyelamatkan satu bangsa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa hidup yang tidak ditangisi ataupun hidup yang tidak dibiarkan terus terpuruk di dalam sisi yang kelam, keinginan untuk bangkit itu selalu ada. Tuhan akan memberikan promosi. Keinginan kita akan dihargai oleh Tuhan. Tuhan akan membuahkan, akan memberikan kita, akan mengapresiasi hidup kita dengan mendatangkan promosi-promosi yang tidak terduga yang datang dari Tuhan. Nah, inilah seperti dialog ya antara Yefta ketika dijemput oleh tua-tua Gilead dari kaum keluarganya sendiri. Saudara, kemudian kita perhatikan bagian yang ketiga di dalam ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Ketika Yefta memutuskan kembali bersama kaum keluarganya, dia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Nah, ini adalah pertobatan yang sangat serius sekali dari seorang yang tertolak, kemudian menjadi preman, kemudian menjadi penjahat. Lalu ketika ada promosi datang dari Tuhan, dia tidak serta-merta berpikir, ini semata-mata karena kejahatan saya sehingga akhirnya saya terampil berperang. Tidak demikian. Tetapi dia melihat bahwa ini adalah peluang dari Tuhan, promosi dari Tuhan. Jadi apapun yang dipikirkan tentang Tuhan, dia bawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Ayat 9 dan ayat 11. Nah, tanpa mendendam dan berfokus kepada masa lalu, Yefta kembali kepada kaum keluarganya dan menjadi pemimpin atas mereka. Hal ini hanya bisa terjadi jika kita berfokus kepada Tuhan, membawa perkara kita kepada Tuhan, bukan berfokus kepada masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Jadi Yefta dapat meraih kemenangan dengan tetap melihat bahwa Tuhanlah yang menyerahkan musuhnya ke dalam tangannya, bukan karena bersandar kepada keterampilan dan kekuatannya sendiri. Kita melihat bahwa Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Apapun yang dia gumuli, keputusannya untuk pulang dan bagaimana mengatur strategi perang menghadapi Bani Amon, semuanya dia bawa kepada Tuhan sehingga akhirnya membuahkan keberhasilan yang luar biasa. Jadi melalui kisah Yefta kita belajar bahwa kita dapat memetik hikmat ketika kita pernah mengalami penolakan. Mungkin kita pernah tersingkir, kita pernah keluar dari keluarga yang menolak kita, atau dari institusi yang menolak kita. Tetapi kalau kita menyerahkan segala perkara kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita promosi yang luar biasa. Karena sesungguhnya setiap perkara yang Tuhan izinkan itu adalah menguji kita apakah kita lulus atau tidak. Kalau kita lulus dalam kesulitan, Tuhan akan memberikan kita level yang lebih tinggi. Kita akan mengalami kenaikan kelas di dalam kerohanian kita dan bahkan seluruh dimensi kehidupan kita. Dan apapun yang kita hadapi, baik itu kesukaran, kesulitan, masa-masa sulit seperti ini, kita akan membawa seluruh perkara kita kepada Tuhan.
Mari kita mengarahkan pandangan kita ke depan dan tidak berfokus kepada masa lalu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Sekali lagi, kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk terus tetap mengisi masa-masa ketika kita work from home ataupun stay at home, ketika kita bekerja dari rumah, dan kemudian kita tetap produktif, kita tambah kreatif, tambah inovatif untuk Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom sahabat setia. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam momen merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Adapun fokus ataupun tema perenungan kita hari ini adalah tentang jangan fokus pada masa lalu, yang kita ambil dari Hakim-Hakim 11 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua Hakim-Hakim 11 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa pada umumnya orang sering sekali mengenang masa lalu, ya, terutama yang sudah cukup berumur, ya. Kalau sudah mulai kepala 4, kepala 5, kepala 6 begitu, ya, sering sekali teringat kepada masa lalu, berfokus kepada masa lalu. Nah, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita jangan berfokus kepada masa lalu, melainkan harus berfokus ke depan. Sering sekali berfokus harusnya diarahkan untuk menzoom ataupun melihat hal-hal yang ada di depan kita, bukan untuk menengok ataupun menoleh ke belakang. Dan Yesus berkata demikian, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 62. Nah, melalui kisah Yefta dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 ini, marilah kita belajar untuk berfokus seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ini semacam alat fokus gitu, ya, baik untuk memotret, meneropong bintang dan sebagainya. Dan fokus mestinya kita arahkan ke depan, bukan berfokus kepada masa lalu. Kita melihat di ayat pertama hingga ayat yang ketiga, Yefta sempat terfokus kepada masa lalu. Sempat berfokus kepada masa lalu karena apa? Karena dia tersingkir. Dia tersingkir karena penolakan oleh saudara-saudara tirinya.
Mereka mempunyai satu ayah tetapi berlainan ibu. Nah, Yefta ditolak oleh saudara-saudaranya. Nah, tiap diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah ini sesungguhnya mempunyai kebutuhan untuk saling menerima, untuk diterima. Jadi kalau ada orang menerima kita, kita merasa senang. Tetapi kalau ada orang menolak kita, kita akan merasa terluka. Nah, manusia memiliki kecenderungan untuk rentan terhadap penolakan. Menghadapi penolakan itu tidak mudah. Nah, ketika Yefta menghadapi penolakan, dia diusir oleh saudara-saudara tirinya. Yefta akhirnya memilih menyingkir dan bergabung dengan para petualang ataupun para perampok jalanan, begitu ya, para preman di tanah Tob. Nah, Yefta ikut merampok orang lain. Yefta merasa dirinya diterima oleh kalangan petualang dan menikmati hasil rampokan tersebut. Dia menjadi preman. Nah, hidup Yefta terpuruk ke dalam sisi yang sangat kelam ketika dia berfokus kepada penolakan dan rasa sakit hatinya. Ini adalah gambaran bagaimana dia menjadi seorang jagoan preman, begitu ya. Dan saat ini pun ketika di masyarakat napi banyak yang dilepaskan, kita melihat banyak juga terjadi kembali lagi gejolak sosial di masyarakat. Ada banyak perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. Nah, Yefta pastilah di masa itu sangat meresahkan masyarakat karena dia mempunyai kelompok petualang. Jadi kira-kira seperti itulah. Siapapun tidak suka kepada kehidupan yang kelam seperti ini. Nah, lalu ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh memberitahukan kepada kita, ketika seseorang sedang terpuruk dan kemudian mempunyai keinginan untuk kembali kepada sang terang, ingin berfokus kepada masa depan yang lebih baik, Tuhan akan menjawab karena promosi datang dari Tuhan. Ayat 4-7 dikatakan, ketika berperang melawan Bani Amon, tua-tua Gilead datang menjemput Yefta untuk menjadi pemimpin dan panglima perang mereka. Yefta tidak berfokus kepada masa lalu yang pahit ketika dia diusir dan ditolak oleh kaum keluarganya sendiri. Keterampilannya selama berkumpul dengan para petualang kini dapat dipakai untuk menumpas Bani Amon dan menyelamatkan satu bangsa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa hidup yang tidak ditangisi ataupun hidup yang tidak dibiarkan terus terpuruk di dalam sisi yang kelam, keinginan untuk bangkit itu selalu ada. Tuhan akan memberikan promosi. Keinginan kita akan dihargai oleh Tuhan. Tuhan akan membuahkan, akan memberikan kita, akan mengapresiasi hidup kita dengan mendatangkan promosi-promosi yang tidak terduga yang datang dari Tuhan. Nah, inilah seperti dialog ya antara Yefta ketika dijemput oleh tua-tua Gilead dari kaum keluarganya sendiri. Saudara, kemudian kita perhatikan bagian yang ketiga di dalam ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Ketika Yefta memutuskan kembali bersama kaum keluarganya, dia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Nah, ini adalah pertobatan yang sangat serius sekali dari seorang yang tertolak, kemudian menjadi preman, kemudian menjadi penjahat. Lalu ketika ada promosi datang dari Tuhan, dia tidak serta-merta berpikir, ini semata-mata karena kejahatan saya sehingga akhirnya saya terampil berperang. Tidak demikian. Tetapi dia melihat bahwa ini adalah peluang dari Tuhan, promosi dari Tuhan. Jadi apapun yang dipikirkan tentang Tuhan, dia bawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Ayat 9 dan ayat 11. Nah, tanpa mendendam dan berfokus kepada masa lalu, Yefta kembali kepada kaum keluarganya dan menjadi pemimpin atas mereka. Hal ini hanya bisa terjadi jika kita berfokus kepada Tuhan, membawa perkara kita kepada Tuhan, bukan berfokus kepada masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Jadi Yefta dapat meraih kemenangan dengan tetap melihat bahwa Tuhanlah yang menyerahkan musuhnya ke dalam tangannya, bukan karena bersandar kepada keterampilan dan kekuatannya sendiri. Kita melihat bahwa Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Apapun yang dia gumuli, keputusannya untuk pulang dan bagaimana mengatur strategi perang menghadapi Bani Amon, semuanya dia bawa kepada Tuhan sehingga akhirnya membuahkan keberhasilan yang luar biasa. Jadi melalui kisah Yefta kita belajar bahwa
kita dapat memetik hikmat ketika kita pernah mengalami penolakan. Mungkin kita pernah tersingkir, kita pernah keluar dari keluarga yang menolak kita, atau dari institusi yang menolak kita. Tetapi kalau kita menyerahkan segala perkara kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita promosi yang luar biasa. Karena sesungguhnya setiap perkara yang Tuhan izinkan itu adalah menguji kita apakah kita lulus atau tidak. Kalau kita lulus dalam kesulitan, Tuhan akan memberikan kita level yang lebih tinggi. Kita akan mengalami kenaikan kelas di dalam kerohanian kita, dan bahkan seluruh dimensi kehidupan kita. Dan apapun yang kita hadapi, baik itu kesukaran, kesulitan, masa-masa sulit seperti ini, kita akan membawa seluruh perkara kita kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan pandangan kita ke depan dan tidak berfokus kepada masa lalu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Sekali lagi, kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk terus tetap mengisi masa-masa ketika kita work from home ataupun stay at home, ketika kita bekerja dari rumah, dan kemudian kita tetap produktif, kita tambah kreatif, tambah inovatif untuk soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom sahabat setia.